Annyeonghaseyo Robun, jumpa lagi dengan Mimin yang selalu mengupas alur cerita dari drama serta film-film terkeren dan terseru di dunia perkoreaan. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari drama ini nih, yang menurut Mimin ini cukup seru dan semoga juga bisa menghibur Cingu yang selalu setia nonton di channel ini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali memperlihatkan seorang pria bernama Ketua Jang, seorang pemimpin perusahaan yang juga merupakan seorang gangster. Ia mendapat informasi kalau salah satu pabrik yang akan digusur untuk proyek Mall Distrik Jungwon tetap bertahan dan tidak mau menjual pabrik kayunya. Mendengar hal itu, Ketua Jang lalu memanggil Mancul, yaitu orang kepercayaannya, di mana Mancul ini diperintahkan untuk mengurus hal tersebut. Singkat cerita, Mancul dan anak buahnya pergi ke pabrik itu. Di sana ia menggunakan kekerasan untuk membuat Pak Kim, si pemilik pabrik, menandatangani berkas perjanjian penjualan pabriknya. Sementara itu, Ketua Jang pergi menemui mertuanya untuk membicarakan masalah bisnis. Suatu hari, Ketua Jang pergi ke sebuah kedai yang dulu sering dikunjunginya ketika masih muda. Akan tetapi ternyata pemiliknya kini telah berubah. Di sana ia bahkan tidak memakan mie-nya karena rasanya berbeda dengan yang dimakannya 10 tahun lalu. Ketua Jang kemudian membayar mie tersebut termasuk semua makanan yang dimakan oleh seorang siswa berkacamata bernama Dong Yun. Sepulangnya dari kedai, ketika Ketua Jang sedang bertelepon, tiba-tiba Dong Yun terjatuh dari atas gedung tepat menimpa tubuhnya. Esok harinya di rumah sakit, Ketua Jang yang terbangun dan melihat dirinya dalam cermin mendapati tubuhnya tertukar dengan Dong Yun. Dan tentu saja hal itu membuatnya seolah tidak percaya dengan kejadian tersebut. Ketua Jang yang terjebak dalam tubuh Dong Yun teringat akan kejadian kemarin dan langsung berpikir kalau hal itu terjadi gara-gara si bibi pemilik kedai. Ia lalu pergi ke kedai itu, namun ternyata kedai tersebut telah bangkrut sejak lama. Malam harinya, Ketua Jang pergi ke rumahnya dengan tubuh Dong Yun yang langsung membuat istrinya ketakutan. Walau berkali-kali Ketua Jang mencoba meyakinkan istrinya tetap memanggil security dan tak lama kemudian ia pun ditangkap. Ketua Jang lalu kembali ke rumah sakit dan terus menjatuhkan diri ke tubuh aslinya, berharap jiwanya akan kembali ke tubuh aslinya itu, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Ia malah ketahuan oleh Mancul sehingga Mancul pun marah kepadanya. Beberapa saat kemudian, Ketua Jang dibawa pulang oleh ayah Dong Yun ke rumahnya dan mulai makan dengan tubuh Dong Yun yang selalu makan dengan porsi yang sangat banyak. Ketua Jang lalu memutuskan ia akan menjalani hari-harinya sebagai Dong Yun. Esok harinya Ketua Jang datang ke sekolah berpura-pura sebagai Dong Yun dan di sana ia langsung tahu kalau beberapa teman Dong Yun mengganggunya. Kemudian ketika Ketua Jang berada di kantin untuk makan, ia melihat seorang gadis yang sedang makan diganggu oleh teman-temannya dan hal itu membuatnya risih sehingga ia meminta mereka untuk menghentikannya. Karena hal itu, ia pun dipanggil untuk menemui seseorang yang sebenarnya orang ini adalah salah satu siswa yang selalu mengganggu Dong Yun di sekolah. Ketika si pria kesal karena Dong Yun tidak mengingatnya, ia hendak menampar Dong Yun, akan tetapi kini malah dirinya yang terkena tamparan. Tak hanya menamparnya, Ketua Jang juga memberinya pelajaran, kemudian ia pun pergi dari sana. Dan hal itu rupanya disaksikan oleh teman Dong Yun yang juga selalu diganggu oleh mereka. Esok harinya, Tuan Jang yang mendapati mereka mengganggu teman Dong Yun segera mengambil ponsel yang terjatuh di lantai dan membawa pulang ponsel tersebut. Ternyata dalam ponsel itu terdapat video Dong Yun ketika sedang diganggu oleh teman-temannya.
di mana Dong Yun harus mengambil sepatu milik temannya yaitu Yun Jung, dan saat itulah Dong Yun terjatuh menimpanya yang tepat berada di bawah gedung. Lalu esoknya Ketua Jang menemui si pemimpin geng untuk membahas video tersebut. Ia berkata bahwa video itu telah ia salin sebagai jaminan, kemudian menyuruh pria itu agar menjauhinya. Malam harinya, Ketua Jang kembali ke rumah sakit memberitahu Mancul bahwa dirinya adalah Jang Panso, sang pemimpin perusahaan. Awalnya, Mancul tentu saja tidak percaya kepadanya, akan tetapi setelah mendengar perkataan Ketua Jang, ia pun kini mempercayainya. Suatu hari sepulang sekolah, Yun Jung yang tidak sengaja menabrak Ketua Jang tidak menyadari gantungan kuncinya terjatuh. Ketua Jang lalu mengejar Yun Jung untuk memberikan gantungan itu, dan tiba-tiba di sana ia melihat cinta pertamanya, seorang perempuan bernama Misun. Dan rupanya Yun Jung ini adalah putri cinta pertamanya. Keesokan harinya, Ketua Jang dengan sengaja mengambil rambut Yun Jung untuk dilakukan tes DNA dengannya karena ia curiga kalau Yun Jung adalah putrinya. Dan benar saja hasilnya menunjukkan kalau ia adalah ayahnya. Kini saat melihat Yun Jung diganggu oleh teman-temannya, Ketua Jang langsung membela dan melindungi putrinya. Ia juga memberitahu Misun tentang Yun Jung yang selalu diganggu di sekolahnya. Tak hanya itu, untuk keselamatan Yun Jung, Ketua Jang melatih putrinya agar menguasai ilmu bela diri. Selain itu, ia juga mengubah bentuk tubuh Dong Yun dengan terus berolahraga sehingga kini tubuh itu berubah drastis dan wajah Dong Yun menjadi lebih tampan. Penampilannya pun kini menjadi pusat perhatian banyak orang di sekolah dan ia semakin dekat dengan Yun Jung. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Ketua Jang mendapati Pak Kim dipukuli oleh para rentenir. Namun ketika ia berusaha menolongnya, Pak Kim segera melindungi tubuh anaknya itu, alhasil Pak Kim pun tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Mancul mendatangi kantor rentenir itu dan setelah berhasil melumpuhkan para pria, ia pun menyuruh bosnya untuk menghapus utang Pak Kim. Suatu hari di sekolah, Ketua Jang melihat Yun Jung lagi-lagi diganggu oleh teman-temannya. Namun kini ia bisa tersenyum karena putrinya itu bisa membalas mereka semua. Malam harinya ketika Ketua Jang berada di kedai Misun, ia yang melihat para pria mengganggu wanitanya auto menghajar mereka semua. Sehingga hal itu membuat Misun menanyakan tentang siapa sebenarnya pria yang ada di hadapannya itu. Karena tanggung ketahuan, akhirnya Ketua Jang menjelaskan apa yang terjadi yang tentu saja membuat Misun terlihat tidak mempercayainya. Akan tetapi setelah Ketua Jang menjawab semua pertanyaannya dengan benar, Misun akhirnya percaya dan mengusir Ketua Jang setelah ia mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini dipendamnya. 난 당신 아이를 키워온 게 아니야. Rupanya dulu mereka putus dan berpisah karena Ketua Jang akan menikahi putri bosnya yaitu istrinya yang sekarang. Saat itu Misun tidak memberitahu Ketua Jang bahwa dirinya sedang hamil. Di sekolah, Yun Jung diundang oleh seorang pria untuk menghadiri pesta ulang tahunnya di villa pribadinya. Yun Jung terlihat sangat senang ketika ia menghadiri pesta tersebut. Namun ternyata ia sengaja diundang ke sana untuk dijadikan bahan tertawaan orang-orang yang hadir di sana. Tuan Jang yang mendapat kabar tersebut dari temannya segera capcus untuk menolong putrinya. Di sana ia berusaha membawa pulang Yun Jung dengan tenang karena tidak mau terjadi keributan. Akan tetapi karena mereka memaksanya menggunakan kekerasan, akhirnya mau tak mau Ketua Jang pun melayani mereka semua. Setelah berhasil melumpuhkan para berandalan itu, mereka kemudian pergi dari sana. Esok harinya, Ketua Jang mendapat informasi bahwa dirinya difitnah menggelapkan uang perusahaan dan kini istrinya pun mengkhianatinya.
Kemudian saat bertemu dengan Yunjung, Tuan Jang merasa sangat kesal ketika putrinya itu mengajaknya berkencan. Tak hanya Tuan Jang yang kesal, ibunya juga marah kepada Yunjung saat mendengar hal tersebut. Sepulang sekolah, Ketua Jang yang sedang berbicara empat mata dengan Misun terpaksa harus jujur kepada Yunjung berkata bahwa ia mencintai ibunya, yang tentu saja membuat Yunjung tidak percaya, kemudian pergi dari sana. Sementara itu, Dong Yun yang terjebak dalam tubuh Ketua Jang akhirnya terbangun ketika seorang pria yang berniat membunuh Ketua Jang sedang berada di sana. Namun karena terkejut, pria ini pun terjatuh kemudian tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Dong Yun lalu pulang ke rumahnya yang langsung kedatangannya itu membuat ayahnya marah karena memang Dong Yun datang dengan tubuh milik Ketua Jang. Untungnya saat itu Ketua Jang pulang dan melihat tubuhnya baik-baik saja. Singkat cerita, Ketua Jang menjelaskan kepada Pak Kim bahwa tubuh mereka tertukar yang tentu saja Pak Kim pun tidak mempercayai hal tersebut. Akan tetapi setelah Dong Yun menceritakan semua hal yang terjadi dalam hidupnya, Pak Kim akhirnya percaya walau sikapnya masih sangat canggung kepada Dong Yun. Esoknya Ketua Jang dan Dong Yun pergi menemui Misun berpura-pura bahwa tubuh mereka sudah bertukar kembali. Sesuai dengan rencana, Dong Yun yang memiliki tubuh Ketua Jang meminta maaf kepada Misun atas kesalahannya selama ini. Namun, rencana mereka gagal karena tiba-tiba sekelompok orang datang ke sana untuk menghabisi Ketua Jang. Ketua Jang terpaksa meladeni mereka dengan tubuh Dong Yun dan menyuruh Misun masuk ke dapurnya, lalu perkelahian mereka pun dimulai. Kemudian saat Ketua Jang berhasil dikalahkan oleh mereka, untungnya Misun keluar dengan membawa tabung gas dan mengancam akan meledakkan tempat itu jika mereka tidak pergi dari sana. Karena ketakutan, mereka pun kabur dari tempat itu, kemudian Ketua Jang terlihat menenangkan Misun. Setelah tenang, walau tahu jiwa mereka masih tertukar, Misun lalu mencurahkan semua isi hatinya di depan tubuh Ketua Jang. Ia menyentuh wajah Ketua Jang dan akhirnya mereka pun berpelukan. Setelah berhasil membantu Ketua Jang berbaikan dengan Misun, Dong Yun kemudian pergi menemui mertua Ketua Jang setelah sebelumnya melaporkan bahwa istrinya telah mengkhianati dan menjebaknya. Karena mertuanya ini sangat membenci orang yang berkhianat dan ia telah mengetahui perselingkuhan putrinya itu, akhirnya ia mewariskan perusahaannya kepada Ketua Jang. Putrinya yang tak terima si ayah mewariskan perusahaan kepada Ketua Jang, kemudian menabrak Ketua Jang yang sedang bersama Dong Yun sehingga Ketua Jang langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. 6 bulan kemudian, Dong Yun yang sudah kembali ke tubuh aslinya datang ke sekolah dan terlihat sangat bingung karena semua teman-temannya kini bersikap baik kepadanya. Ia juga menjadi semakin dekat dengan Yunjung. Dan tak hanya mereka, ternyata Ketua Jang dan Misun kini resmi bersama kembali. Dan kini keluarga Ketua Jang hidup rukun dengan keluarga Dong Yun. Oke Cingu, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, share, and subscribe channel Mimin ya. Karena subscribe itu gratis ya Cingu, biar Mimin tambah semangat terus membuat konten-konten selanjutnya. Bye-bye.